Kamu mau jadi tukang pijat seperti bapak ini? Kamu mau nggak sekolah seperti bapak ini? Wah, jadi teman-teman, tepat jam 6 pagi ya, tuh tiba-tiba panggilan WA masuk ke handphone saya. Dan saya mengangkatnya. Katanya, Pak, jam 9 nanti bisa ya di rumah saya. Kata bapak itu ya, bisa dipanggil ke rumah kan bang? Saya bilang bisa pak, kirim alamatnya. Bapak mau butuh sulap atau mau butuh badut? Atau sulap MC sekalian badut? Jadi bapak itu menjawab, bukan pak, saya nggak butuh itu. Saya butuh jasa bapak. Jadi jam 9 pagi saya langsung ke rumahnya. Udah jumpa dengan bapak itu dan keluarlah bapak itu dari dalam rumahnya dengan tangan kiri tidak bisa bergerak, tidak bisa diangkat. Jadi tangan kirinya ya tidak bisa bergerak, tidak bisa diangkat juga. Saya bilang ini sudah berapa lama bang? Katanya ini sudah hampir 3 bulan. Sudah terapi kemana-mana, sudah urut kemana-mana, belum juga cocok katanya. Belum juga cocok. Saya bilang baik pak. Saya tanya lagi, apakah ada keluhan lain, penyakit degeneratif selain ini? Katanya tidak, saya semua aman-aman saja. Saya tanya lagi, apakah ada gula darah? Apakah pernah jatuh? Apakah ada penyumbatan pembuluh darah di otak? Katanya tidak pak. Ya udahlah, kalau memang tidak ada semuanya ya kita cari solusinya. Jadi langsunglah kita di saat itu saya minta izin sama bapaknya, saya bilang, Pak, kita mulai ya, Bapak relax, biar cepat sembuh. Akhirnya kami mulai ya, saya terapi sambil ngobrol dengan Bapak yang tangannya itu nggak bisa diangkat tadi. Nah, ketika kami mulai ngobrol-ngobrol, saya mulai latihan sedikit. Saya bilang, Pak, coba kita angkat tangan ke atas. Ternyata tangannya belum bisa diangkat. Nah, kemudian saya bilang lagi, Pak, Bapak relax ya, kita terapi, kita mulai. Jadi saya mulai sentuh titik-titik yang berhubungan dengan meridian untuk keluhan si Bapak ini. Nah, 20 menit kemudian saya bilang, Pak, kita angkat lagi tangan sedikit ke atas. Dan bapaknya sudah mulai angkat. Saya bilang, Pak, bagaimana sudah bisa diangkat? Nah, kejut bapaknya. Bapaknya bilang, sudah Pak, sudah. Puji Tuhan. Sudah bisa diangkat ini. Nah, saya juga bilang, puji Tuhan Pak. Cuman terapi saya ini, saya bilang, Pak, ini cocok-cocokan. Ada yang cocok, ada yang tidak. Nah, kalau serasi dengan tangan saya, dengan Bapak juga serasi, ya mungkin bisa sembuh sambil cari alternatif lain. Jadi kita cocok-cocokan, saya bilang. Baik Pak, katanya. Nah, ketika hampir kurang lebih setengah jam saya terapi tangannya, tiba-tiba anak gadisnya itu masuk ke rumah. Anak gadisnya SMP ya, sekitar umur 14 tahun, kelas 3 SMP. Langsung bapaknya itu meledak, marahnya meledak. Dari mana kau Nona? Katanya. Jadi anaknya itu diam saja sambil main game di handphone. Main game di handphone, jadi tidak sekolah, itu main game. Nah, meledaklah. Marah bapaknya bukan main. Dan yang terakhir, bapak itu mengatakan begini. Kenapa kau tidak sekolah?
kau mau seperti bapak ini jadi tukang pijat katanya. Makanya sekolah supaya jangan jadi tukang pijat seperti bapak ini, katanya. Yaudah, saya diam saja. Saya belum lanjutkan terapinya. Sudah 30 menit sebenarnya kami terapi. Karena udah dimarahin, udah diomelin, kesalahan anaknya, terus saya yang dimarahin. Jadi ikut-ikutan ke saya jadinya. Mulai penghinaan terhadap saya tidak sekolah. Mau seperti bapak ini, dia tidak sekolah, jadi tukang pijat. Wow, ngeri. Ngeri, saya rasa. Wow, ya udah bapak ibu nilai aja sendiri perkataannya. Ya. Jadi saya tetap tenang. Setelah amarahnya udah reda, saya bilang, Pak, rileks Pak ya. Rileks. Tarik napas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Rileks, biar cepat sembuh. Kalau Bapak rileks, Bapak tenang, cepat sembuhnya. Coba angkat lagi tangan ke atas. Oh sudah Pak, puji Tuhan ini sudah sembuh katanya. Saya bilang baiklah, itu karena Bapak yakin. Dan itu pun cocok-cocokan ya, tidak semua orang tuh cocok dengan tangan saya. Jadi kita lupakan saja yang tadi. Di sini saya dapat dua poin. Yang pertama, saya dapat hinaan. Bahwa Bapak itu menjas itu, tukang pijat itu, ahli terapis itu, ahli akupresur itu tidak sekolah. Ya tidak apa-apa, saya dapat itu. Dipikir-pikir kalimat akupresur ini sebenarnya pengembangan dari akupuntur yang pakai jarum. Titiknya sama, letaknya sama, sekolahnya sama. Sekolah seluruh dunia itu sama akupresur atau akupuntur. Cuman prakteknya bisa pakai totok, bisa pakai tekan, bisa pakai jarum. Kalau pakai jarum namanya akupuntur, ya. Oke, itu kita lupakan saja. Saya tetap senang, gembira, dan bahagia kok. Tidak apa-apa. Nah, yang kedua saya dapat rezeki dari Tuhan melalui Bapak yang hina tadi, yang hina saya. Karena saya bantu ikhlas, walaupun Bapak itu keluar dari mulutnya kurang pas, tapi saya sangat memahami. Kenapa? Karena Bapak itu sedang sakit. Ya, Bapak itu sedang sakit, kita sebagai terapisnya itu tidak boleh tersinggung. Kita tetap tenang, tidak boleh tersinggung. Karena dia sedang sakit, yang dipikirannya itu pendek. Yang dipikirannya itu mumet, apalagi anaknya tidak sekolah. Kita harus terima. Yang kedua saya dapat rezeki. Nah ketika itu saya tanya bapaknya gimana kita lanjutkan terapinya. Bapaknya itu bilang untuk kali ini stop dulu. Ini hampir sudah 40 menit. Tangan saya pun sudah enak. Dan nanti saya panggil lagi kalau sudah agak enak. Saya bilang saya siap menerima panggilan. Nah, seperti itu teman-teman, itu kisah nyata pada diri saya. Dan tiba-tiba Bapak itu ke belakang bentar ke kamarnya, membawa amplop putih, salaman sama saya. Dia bilang, ini saya kasih 250.000, ini saya ikhlas. Saya bilang, baik Pak, saya terima juga dengan ikhlas. Yang mau terapi akupresur, misalnya tangan kaku, cedera, saraf kejepit, nah boleh langsung ke saya ya. Hubungi saja di saya 0812 6699 1688.